mati karung sesuk ditumpuk lho. Wah, oh iya, durungnya ya bro. Iya iya, bre, aku yang urungnya bre. Mbok wis to, cah sing tenang, kok digarap kok bengi ya rampung lho, renek 5 menit rampung. Masalah sapa iki ra rampung nek digarap. Dadine garape saiki ngono, ben sesuk bisa ditumpuk. Apa ya wis tak garape sik. Mulai sik ya. Berarti ya bro. Ya. Oh, tadi. Ki, tadi ki aku nggarap. Yo. Sik bre, boleh sik bre. Oke. Wah, malah do bali. Ya piye? Piye re, melu tak nggarap piye? Tapi enak ben sesuk iki ndang kampung lho tugas. Wis lah, pikir gampang. Wis melu nggonanku sik wae yo nang omah. Nang omah iki? Heeh. Yo, tak. Kini mamut nan re. Iya, ayo. Ra melu nggarap karo sasa. Asah lah mabar wae ngono. Wis ae lah, Mas. Dene sik, lho, lah ngopo? Iki motor iki. Lho, aku jangan market bro. Apa-apa. Koi. Yo. Ayo po, login po. Yo, kabar po. Ayo. Loh. Maju po. Ayo po, maju po. Mulai. Wah, kiri Pak. Wah. Wis ra proses jam 3 iki. Oh iya, jam 3. Tak balik sih ya. Lah nek mak buke lho. Rapo, bos ini rumah lah. Ora sering. Balik sih. Duh, jam 5 nih. Wis lah tak mapan turu wae. Sel. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Pak. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Ya, alhamdulillah. Luar biasa. Alhamdulillah. Kita absen dulu ya. Ya, Pak. Udin hadir? Hadir. Terus Putra? Hadir, Pak. Putra hadir. Terus Topo? Hadir. Topo hadir. Noha? Hadir, Pak. Ya. Rehan? Belum berangkat, Pak. Lihat kemana? Enggak tahu. Belum tahu, Pak. Mas Topo? Gak tahu mas? Rumahnya deket Mas Topo? Oh iya, Pak. Saya nggak tahu. Tapi semalam bermain game sama saya. Sampai jam 2 pagi. Terus saya pulang mengingatkan kalau besok sekolah, Pak. Ya. Assalamualaikum, Pak. Izin masuk ya, Pak? Maaf, Pak. Silakan masuk Adrian. Iya, Pak. Udah jam berapa ini kok telat? Baru jam 7, Pak. Kenapa telat? Tadi itu, Pak, ban motor saya bocor. Nah, ya udah silakan duduk mas. Ya, makasih, Pak. Oke, untuk pertemuan minggu depan kita agendakan untuk ulangan. Terus tugas yang kemarin itu deadline-nya minggu depan. Pak. Paham? Pak. Ya untuk hari ini materinya sudah selesai. Untuk mungkin anak-anak ada yang ingin bertanya, silahkan bertanya. Mas ya, kenapa tidur ya mas? Ngantuk, Pak. Tadi malam habis ngapain mas? Nggak ngapa-ngapain, Pak. Cuma main bentar, Pak. Oke, untuk pertemuan yang selanjutnya minggu depan kita akan agendakan ulangan. Terus tugas yang kemarin kumpulkan hari ini. Baik, Pak. Ini kan apa? Iya, kok kowe wis ngarep. Wes apa ini kan Kok kurang aja. yo kau ini game terus Mas ya? Gak mau mas? Nggak apa-apa, Pak.
Oke, dikumpulkan ya tugasnya ya. Baik Pak. Ini Pak. Ya, makasih Pak. Nah ini tugasnya Mas Dan gimana ya? Itu Pak, ketinggalan di rumah Pak. Udah ngerjain belum Mas? Kemarin udah tapi belum selesai Pak. Nah kenapa nggak selesai Mas? Susah Pak. Susahnya di mana? Di beberapa soal kemarin sih Pak. Terus mau ngumpulin kapan Mas? Besok Pak, saya kumpulkan di meja Bapak. Oke, saya tunggu ya Mas. Ya Pak. Ayo bolot, Ayo. Gas. Serak kosong. Jawabnya nih. Sebelum kan balik aku. Oh, lala. Saya nih gue nggak. Bisa sekolah. Wis. Wis saya. Hati, yuk. Oh, jam setengah 6 ini. Tak pupuk bentar dulu wae. Kok mangkat sekolah pupuk bentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang, Pak. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Ya. Saya absen dulu ya. Baik Pak. Mas Udin. Wadir. Udin hadir. Mas Putra. Hadir Pak. Terus Mas Topo. Hadir. Mas Noah. Hadir Pak. Mas Rehan. Tidak tahu Pak. Belum berangkat Pak. Telat lagi Mas ya. Tadi saya sudah nyamperin Pak sama Mas Adi, tapi di rumahnya ada sepedanya dua Pak. Ada yang tahu? Mas Banyak bocor lagi kayaknya, Pak. Kayaknya bocor lagi. Ada. Mungkin Pak. Mas Topo tahu Mas? Wah, saya nggak tahu Pak. Tapi semalam bermain game sama saya lagi. Sampai jam 2, terus saya pulang. Oh, nanti ketua kelas Mas Noah silahkan ke rumahnya buat ngecek Mas Rehan. Mungkin kalau sakit atau mungkin ada apa, terus besoknya silahkan bilang ke saya Mas. Baik Pak. Oke, terima kasih ya Mas ya. Ya. Wah, selamat pagi Dona ya. Kami ya. Jam 10 nih. Astaga.
Ya, silakan masuk. Baik, Pak. Ya, yuk, silakan duduk. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Sebelum kita mulai layanan konseling kelompok ini, marilah kita pertama-tama berdoa terlebih dahulu ya anak-anak. Ya, Oh ya, silakan salah satu dipimpin dulu doa. Baik teman-teman, sebelum kita mulai kegiatan pada hari ini, langkah baiknya kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita kenalan dulu aja. Ya Pak. Kita kenalan dulu aja, mungkin dari satu-satu. Bisa dari ujung dulu. Ya. Iya Pak. Perkenalkan, nama saya Udin, kelas 12 IPS 1. Perkenalkan saya Noha, saya dari kelas 12 IPS 1. Perkenalkan, nama saya Topo, saya dari kelas 12 IPS 1. Perkenalkan, nama saya Putra, saya dari 12 IPS 1. Ya, perkenalkan, nama saya Rehan dari 12 IPS 1. Sudah perkenalan semua ya ini tadi. Sudah, Pak. Udah saling kenal belum ini? Sudah. Oke, semangat banget kelihatannya. Ya, kita mulai saja konseling kelompok pada pagi hari ini. Pertama-tama Bapak jelaskan, tapi apakah ada yang sudah tahu konseling kelompok itu apa? Belum. Belum pernah semua ini konseling kelompok. Belum. Padahal di sini udah 3 tahun, hampir 3 tahun ya, tapi kok belum tahu konseling kelompok. Belum, Pak. Ya, gini. Konseling kelompok adalah bentuk layanan pemberian bantuan dari konselor atau guru BK kepada seseorang yang memiliki masalah, terus dilakukan secara berkelompok. Jadi bimbingan konseling kelompok ini dilakukan untuk menyelesaikan masalah individu di dalam kelompok, bukan masalah individu dengan kelompok ya. Ya. Nah, terus untuk tujuan konseling kelompok ini ada yang sudah tahu belum? Belum, Pak. Belum. Nggak ada yang tahu ini. Belum. Nah, padahal saya kemarin sudah bilang untuk bersertik dulu padahal. Nggak ada yang bilang, nggak ada yang tahu ini berarti. Belum. Ya udah. Tujuan dalam konseling kelompok yang pertama menyelesaikan masalah individu dengan dibantu anggota kelompok lain. Yang pertama. Terus yang kedua, melatih individu
untuk saling berkomunikasi dengan lawannya. Maksudnya di dalam kelompok ini kan tidak hanya yang berpendapat satu orang, bisa saling bersautan, dalam artian saling bertanya atau saling memberikan pendapat. Ya. Yang kedua, yang ketiga yaitu tujuan dalam konseling kelompok adalah untuk mengembangkan emosional siswa di dalam bersosialisasi. Kan di sini ada banyak orang, mungkin ada yang punya ego yang tinggi mungkin, dan dia maunya menang sendiri. Kalau dalam kelompok nggak bisa, harus mencapai satu kesepakatan. Nah di situ. Terus untuk manfaat dalam konseling kelompok ini apa? Ayo, tadi sudah disampaikan tujuan, masa nggak bisa menyimpulkan manfaat? Apakah ada yang sudah bisa? Udah belajar belum? Belum Pak. Belum. Waduh, kemarin sudah di grup udah bilang kalau untuk belajar dulu. Ya udah, ini aja untuk manfaat yang pasti melatih komunikasi kawan adik-adik, melatih komunikasi, cara berkomunikasi dengan orang lain. Terus yang kedua untuk mengontrol ego saat di dalam kelompok, mengontrol ego dan emosional. Jadi jangan sampai saat di kelompok, terutama konseling kelompok ini, Mas Azam ngantuk ternyata. Ngantuk, ini Azam, tak watang ini gue datang. Mas Udin ngantuk kelihatan. Jadi dalam konseling kelompok kita harus mencapai satu kesepakatan itu dengan cara yang tidak saling menjatuhkan. Jadi bila mana ada yang mempunyai masalah diutarakan di sini untuk diselesaikan bersama secara bersama. Misal dalam satu kelompok ini udah pernah mengalami masalah tersebut, itu manfaatnya itu bakal yang didapatkan di dalam konseling kelompok. Di dalam konseling kelompok ada asas-asas yang harus dipenuhi. Yang pertama, asas kekinian. Asas kekinian masalah yang sedang Anda hadapi. Ya mungkin kalau masalah yang sekarang belum tentu sama dengan masalah yang dulu. Ya. Kalau yang dulu paling bertengkar karena bermain, kalau sekarang bertengkar karena game, itu bisa. Atau bertengkar karena WA sama teman. Nah, itu bisa. Terus yang kedua, yaitu asas kerahasiaan. Jadi di sini nanti kalian semua akan mengutarakan apa permasalahan kawan-kawan. Bila mana akan masalah itu sudah diutarakan, jangan sampai kalian mengutarakannya di luar konseling kelompok ini. Jadi tidak boleh membongkar rahasia ini. Itu. Terus yang ketiga yaitu asas keterbukaan. Nah, nanti saat penyampaian masalah yang sedang dihadapi itu harus terbuka. Jadi tidak boleh ada yang ditutup-tutupi, terutama faktor penyebab, faktor akibat itu harus diutarakan biar yang lain bisa mendengarkan, anggota kelompok yang lain, gitu ya. Terus yang keempat yaitu asas kesukarelaan. Nah, asas kesukarelaan ini kenapa asas kesukarelaan? Kalian ikut di sini itu bukan atas paksaan dari siapapun ya. Ya, kita sepakati dulu tidak ada unsur pemaksaan dari adik-adik. Jadi setelah sebelum konseling ini tidak ada unsur pemaksaan. Ada yang bersedia untuk ikut ke sini, ya. Itu asas-asas konseling kelompok. Nah, untuk memenuhi asas-asas itu, tolong dijalankan sedemikian rupa dan semaksimal mungkin. Terutama ini sebabnya berkaitan dengan masalah individu, tidak boleh disebarkan.
Ya. Terus kita lebih baik mengatur kontrak waktu terlebih dahulu. Ini kontrak waktunya mau berapa menit? 20? 30? 20 ya? Ya kita sepakati ya kalau konseling kelompok ini kita lakukan selama 20 menit. Ya. Oke. Siap. Baik, untuk tahap pembukaan awal ini saya cukupkan. Kita apakah disepakati untuk kita beralih ke tahap transisi? Ya Pak. Oke. Sepakat ya? Pak. Ya, kita sudah di tahap yang berikutnya yaitu tahap transisi, yaitu tahap di mana kita sebelum ke inti. Saya tekankan kembali perihal asas-asas itu tadi. Asas-asas itu tadi harus kita terapkan sedemikian rupa dan jangan sampai ada misal soal asas kerahasiaan, jangan sampai ada yang menyebarkan soal masalah setiap individu, jangan sampai menyebarkan di luar konseling kelompok ini. Terus untuk format penyampaian masalah, tadi yang saya sudah sampaikan sedikit, nanti saat penyampaian masalah itu tolong disampaikan penyebabnya apa, unsur penyebabnya apa. Nah, bila mana punya masalah, penyebabnya dari masalah itu apa. Terus yang kedua itu faktor akibat. Nah, akibatnya itu apa? Saat kalian memiliki masalah itu akibatnya apa? Itu disampaikan, harus diceritakan ya. Nanti saya kasih beberapa menit untuk menceritakan setiap anggota kelompok memiliki waktu untuk bercerita perihal masalahnya. Terus yang pasti untuk kita di sini itu kita dalam konseling kelompok itu saya sebagai pemimpin kelompok. Jadi saya selaku guru BK dari adik-adik itu saya menjadi pemimpin kelompok dan adik-adik adalah anggota kelompok. Anggota kelompok itu yang pasti bisa mengutarakan masalah yang sedang dihadapi, dan nanti bila mana mungkin Mas Udin atau Mas Noha memiliki pendapat untuk menyelesaikan masalah dari Mas Putra misal, itu bisa diutarakan langsung. Tapi saat pengutaran saran atau pendapat jangan sampai menyudutkan, jangan sampai saling menjatuhkan, dan kita sepakati dulu apakah sepakat bila mana tidak boleh menggunakan kata kasar. Sepakat ya? Oke. Mungkin kita bisa memulai ya ke tahap inti. Kita bisa memulai ke tahap inti. Mungkin apakah bisa disepakati dulu? Sepakat ya? Oke. Kita sudah mulai ke tahap kegiatan. Bahwasanya nanti di kegiatan ini saya sampaikan kembali, ini tahap di mana anggota kelompok menyampaikan masalah-masalah yang sedang dihadapi. Di sini sangat vital karena ini masalah pribadi yang disampaikan. Tolong asas kerahasiaan itu dipegang teguh. Nanti jangan sampai setelah konseling ini masalah dari individu-individu dalam kelompok ini disebarkan oleh seseorang, itu tidak boleh ya. Ya Pak. Ya, jadi kita langsungkan saja untuk penyampaian masalah yang sedang dihadapi. Nah, di sini nanti disampaikan lagi, sampaikan masalahnya dari faktor penyebab sama faktor akibat. Ya, diceritakan. Ya, bisa dimulai dari siapa ini? Ya. Bebas Pak. Bebas ya. Nah, saya melihat Mas Udin melihatnya bersemangat sekali. Ya, Ya Pak, masa saya itu kecanduan rokok. Itu penyebabnya kalau saya punya waktu luang yang kayak gabut gitu loh Pak, saya beli rokok. Ya awalnya cuma coba-coba Pak, tapi kok ya
kayak mempengaruhi, ini bisa membuat tenang, enak, nyaman gitu Pak. Tapi kan juga memikirkan juga kalau uang sakunya untuk gitu kan nggak bisa buat nabung, terus kesehatan juga Pak. Ya, ya, ya. Ya, mungkin bisa lanjut ke Mas Noha. Ya Pak, saya Pak ini Pak putus cinta Pak. Jadi dia putusin saya Pak. Jadi itu akibatnya saya hanya kurang konsentrasi belajar Pak. Cuma itu, Pak. Jadi gini Pak, saya susah tidur tiap malam. Saya pengennya cari teman jambannya gitu. Karena saya bosan di rumah. Akan tetapi saya tiap pagi itu bisa bangun. Dan dampak akibatnya saya tidak bisa berkonsentrasi dan badan kurang fit gitu, Pak. Begini Pak, kalau saya susah berinteraksi dengan orang. Jadi akibatnya saya kurang teman, sulit mencari teman atau kenangan gitu Pak. Saya itu udah terlalu kecanduan game Pak, susah berhenti. Nah karena hal itu saya jadi tugasnya sering tidak mengerjakan atau kadang ya tidak saya kumpulkan gitu Pak. Susah berhenti lah intinya kalau main game itu keterusan. Ya sampai pagi terkadang satu hari full ngegame gitu Pak. Sama beberapa mata pelajaran itu saya juga tidak mengikuti Pak, membolos gitu. Karena ya itu terlalu asik dengan dunia game saya Pak. Saya sudah mendengarkan dari masalah-masalah yang sudah dihadapi oleh adik-adik anggota kelompok. Jadi dari beragam masalah ini tadi, itu apakah dari masalah ini tadi yang menurut Bapak yang paling sedikit riskan, itu Mas Rehan. Nah, karena apa? Soalnya Mas Rehan sudah ke arah kecanduan game online sampai mengganggu jam belajarnya, sekolahnya. Bahkan mungkin kalau saya tanya ke Mas Rehan, apakah di rumah juga membantu orang tua Mas Rehan? Tidak Pak, nggak pernah. Nah, itu sudah menurut saya sudah fatal. Dan ini saya juga mendapatkan laporan dari salah satu guru di SMA ini, bahwasanya Mas Rihan nilainya sudah mulai turun. Dari kelas 1 sampai kelas 3 ini sudah mulai turun, sedangkan ini sudah mau ujian ya, mau ujian sekolah ya. Ya Pak. Jadi apakah ini kita sepakati dulu untuk pembahasan konseling kelompok hari ini itu membahas tentang masalahnya Mas Rian terlebih dahulu. Apakah bisa disepakati yang lainnya? Dan Mas Rian apakah diizinkan? Boleh Pak, izinkan. Yang lain gimana? Sepakat nggak? Sepakat ya? Sepakat. Oke, ya. Mending kita dengarkan terlebih dahulu ceritanya Mas Rian terperinci. Mungkin dari awal mulanya kenapa kok bisa main game Mas Rian? Terus karena apa? Penyebabnya apa? Penyebab dari main game itu apa? Apakah Mas Rian sampai niru-niru karakter di game? Ya, tolong dijelaskan dulu Mas Rian. Iya Pak. Awal mulanya saya bisa kecanduan game itu yang pertama ya karena di rumah itu saya bosan Pak. Saya merasa kesepian. Karena saya di rumah itu anak tunggal dan orang tua saya itu keduanya sibuk bekerja Pak, sampai tidak ada waktu untuk perhatian ke saya Pak. Saya jujur kurang kasih sayang orang tua Pak, makanya saya larinya ke game Pak. Karena di game saya merasa ada memiliki keluarga Pak, walaupun yaitu teman-teman mabar saya, teman-teman online saya Pak gitu. Makanya saya beberapa tahun belakangan ini saya terlalu asik di dunia game Pak. Belum lagi orang tua juga nggak pernah mengingatkan saya untuk belajar atau gimana Pak. Mereka tidak peduli sekalipun sama saya Pak. Mau nilai saya turun, mau nilai saya bagus, mereka nggak pernah peduli Pak.
Makanya dengan saya kecanduan game ini, saya secara nggak langsung lah itu kayak menunjukkan sikap agar orang tua itu peduli ke saya gitu Pak. Saya kan mencari perhatian orang tua, tapi kedua orang tua saya tidak peduli sama sekali Pak. Makanya belakangan ini, tahun ini saya sering kecanduan game Pak. Gitu Pak. Itu tadi Mas Rian sudah menyampaikan perihal masalah yang sudah dihadapi. Mungkin anggota kelompok yang lain mungkin bisa memiliki pendapat ataupun saran untuk Mas Rian. Ada nggak? Kalau ada, tolong disampaikan. Saran apa yang baik untuk solusinya Mas Rian? Atas masalahnya Mas Rian itu solusi yang baik seperti apa? Mungkin atau ada yang pernah mengalami masalah yang serupa, tolong disampaikan. Ya, monggo silakan. Saya Pak, jadi gini, saya dulu itu pernah kecanduan game online seperti Rehan Pak. Tapi saya menyadari Pak kalau itu mengganggu jam saya Pak. Ya dulu saya sering bangun kesiangan, juga agak buat tugas gitu Pak, dan membuang banyak waktu Pak. Kemudian saya melihat foto orang tua Pak, kalau ada orang tua yang harus dibanggakan. Kemudian saya membuat program-program biar saya bisa mengurangi bermain game online supaya tidak kecanduan. Dengan pertama saya mengambil foto orang tua orang tamu, saya ambil ke kamar saya bahwa ada orang tua yang dibanggakan. Kemudian saya beli jam alarm, kemudian habis saya juga buat alarm, jadi ada 2 alarm Pak, biar itu suaranya lebih keras biar saya bisa bangun pagi Pak. Saran dari Mas Azab itu sudah bagus untuk membantu teman yang sedang lagi mendapatkan masalah. Mungkin ada tambahan lagi atau Mas Rehan langsung menjawab ini? Ya mungkin ya Pak, membatasi main game dengan cara bermain di luar rumah. Kegiatan di luar rumah mungkin akan mengurangi Mas Rehan untuk mengurangi main game. Karena pada dasarnya kalau di rumah terus akan gabut gitu loh Pak. Apakah tidak ada kegiatan, terus kegiatannya ya cuma main game. Kalau nggak belajar bisa dikurangi dari luar rumah. Oh iya. Ya, sebelumnya terima kasih saran dari Noha dan Udin. Tapi saya di sini agak kurang setuju dengan saran Udin. Ya, yang pertama karena orang tua saya itu gimana ya? Mereka itu kayak tidak ada rasa pedulinya sama saya. Gimana saya menunjukkan rasa sayangnya kepada orang tua? Gimana ya Din? Dengan cara melihat foto orang tua pun menurut saya itu tidak cukup. Ya karena mereka itu tidak pernah memberikan kasih sayang perhatian secara langsung ke saya. Gimana saya hanya dengan melihat foto saya langsung kepikiran, oh orang tua saya gini-gini. Gimana? Kan kurang aja Din rasanya. Soal Udin yang tadi katanya beli jam alarm gitu. Ya saya sudah mencoba. Saya juga memiliki jam alarm 2 di rumah. Tapi sewaktu alarm itu berbunyi, saya tidak bangun Din. Ya pahamlah, namanya juga habis begadang pasti tidurnya terasanya itu kayak nyenyak gitu. Sampai alarm pun 2 tidak terasa terdengar di telinga. Gitu Din. Jadi gini sebaiknya Rehan itu lebih dekat dengan keluarga gitu jadi lebih sering komunikasi, sering bertemu gitu contohnya ya gitu ajak keluarga makan bersama atau keluar untuk piknik atau kegiatan lainnya gitu Jadi gini kalau untuk alarm itu tergantung niat sendiri. Walaupun saya sering tidur larut malam dan bermain game bersama kamu, akan tetapi saya punya niatan untuk bangun pagi gitu. Dan tugas-tugas sekolah pun walaupun kita bermain game bareng, saya kan juga punya niat untuk menyelesaikan tugas tersebut gitu Dan Mas Re itu juga harus bisa mengatur waktu gitu.
Itu semua tergantung niat Mas Re. Saya aja bisa kok. Ya, ini tadi saran-sarannya cukup bagus. Ini saya kembalikan lagi, saya tanyakan kepada Mas Rehan. Mas Rehan, apakah dari saran-saran ini tadi bisa menangkap poin-poin yang disampaikan oleh teman-teman? Nah, Mas Rehan gimana tanggapannya? Gimana Mas Rehan? Ya, sebelumnya terima kasih untuk teman-teman semua sudah memberikan saran dan masukan kepada saya. Tapi saya di sini agak kurang setuju dengan masukan atau saran dari Putra, yaitu karena orang tua saya sibuk bekerja. Gimana cara saya untuk mengajak? Saya pun sudah mencoba seperti menelpon, WA, segala cara saya sudah coba, tapi mereka tidak peduli akan anaknya gitu. Mereka tidak pernah memberikan perhatian. Saya sudah mencoba, ayo Pak Bu, kita makan di luar bersama, tapi mereka tidak pernah menghiraukan saya. Mereka itu terlalu fokus dengan kerja mereka. Mereka itu terlalu fokus mencari uang gitu. Sebenarnya orang tua kamu itu peduli Re. Nyatanya kamu bisa main game online lewat HP kan, dibeliin HP, bisa beli kuota, di rumah kan juga ada wifi kan, ya juga fasilitas orang tua, biaya sekolah. Kemudian berangkat ke sekolah juga naik motor, nggak naik kendaraan umum kan, jadi kan sudah terfasilitasi di situ. Cuma kadang mungkin ya Re, kurang bersyukurnya kita ya kalau tidak bisa melihat bahwa orang tua itu bekerja untuk kita. Ya, sebenarnya orang tua itu peduli. Kan nanti kan juga melanjutkan pendidikan lebih tinggi, kan kita juga harus memikirkan itu. Gak mungkin kan kita akan bermain game terus menerus. Ya bukan gitu Din, saya tahu orang tua saya sibuk mencari uang buat saya, tapi harusnya saya sibuk-sibuknya orang tua harus memiliki waktu buat anaknya Din. Kami tuh ya Re, udah diberitahu sama teman-teman tapi masih ngeyel. Terus yang kamu denger siapa? Kalau orang kamu sibuk kan nggak mungkin mau memberitahumu ya. Tapi ini ada teman-temanmu gitu loh. Tapi yang kamu percaya itu siapa? Yang kamu andelin. Halo Mas Rehan, Mas Udin. Ingat peraturan kita mengatur emosi, jangan sampai kita meluapkan emosi di sini. Jadi tolong jaga sikap di dalam majelis kelompok ini. Kalau memberikan saran, kalau menanggapi, jangan sampai menggunakan emosi ya. Tapi Rehan duluan Pak yang emosi, kan saya cuma memberitahu Pak di sini. Ya Pak, minta maaf Pak atas perbuatan saya yang tadi terlalu terbawa emosi. Maaf ya Din. Kita stop dulu untuk pemberian pendapatnya. Jadi dari yang sudah disampaikan oleh Mas Udin, Mas Noha, Mas Putra, Mas Topo itu sudah bagus. Nah, di sini tergantung Mas Rehannya bisa menempatkan diri atas saran-saran dari anggota kelompok lain atau tidak. Nah, misal penguatan untuk dari Mas Udin. Nah, perihal yang disampaikan oleh Mas Udin tadi, perihal memasang alarm, Mas Udin dulu mencontohkannya dengan membeli jam beker ya Mas. Itu untuk alarm dan juga memasang alarm di HP. Itu udah bagus langkahnya Mas Rehan. Terus Mas Udin juga menyarankan lebih bersyukur dengan apapun yang diberikan orang tua, dan Mas Rehan juga harus hormati orang tua, harus lebih menjalin hubungan dengan orang tua. Terus ada saran lagi dari Mas Adi, juga tambahan saran juga dari Mas Putra. Tadi juga menyampaikan perihal lebih diseringkan untuk komunikasi dengan orang tua. Contoh di meja makan ataupun di depan TV, di ruang tamu itu lebih disempatkan waktunya. Nah itu. Terus dari Mas Topo juga memiliki saran tadi perihal alarm dan niat. Mas Topo pun ternyata juga sama seperti Mas Rian, tidurnya malam.
Jadi itu Mas Topo bisa bangun pagi, kenapa Mas Rehan enggak? Nah gitu. Jadi lebih ini sebenarnya saran yang baik untuk Mas Rehan. Dan juga ini tadi di awal tadi juga menyampaikan tadi Mas Noah Boge ini guys. Apa-apa. Ulangi. Ya, tadi juga Mas Noah juga memberikan saran yang cukup bagus juga untuk Mas Rehan juga mencari kegiatan di luar ruangan, contoh di kemasyarakatan ataupun bila mana ya untuk ekstra kita di SMA ini emang kelas 3 harus lepas dari ekstra, mungkin bisa di olahraga seperti futsal ataupun basket ataupun bola bulu tangkis ataupun tenis meja atau tenis, kan itu bisa. Itu juga untuk latih fisik Mas Rehan. Ya jadi menurut Mas Rehan terlebih dahulu atas saran-saran ini tadi jika dilaksanakan menurut Mas Rehan tuh yang berat dilaksanakan itu yang mana Mas Rehan? Kalau menurut saya pribadi yang agak susah itu mengenai itu Pak, waktu orang tua itu. Karena waktu orang tua saya juga terlalu sibuk. Gimana saya cara berkomunikasi dengan orang tua Pak? Terkadang ya saya hubungi pun susah Pak, apalagi mengobrol atau menyempatkan waktu quality time gitu Pak, liburan atau gimana. Dari Mas Rehan, menurutnya Mas Rehan itu nggak bisa melaksanakan seperti quality time, sering berkomunikasi dengan orang tua, itu menjadi kesulitan di Mas Rehan. Jadi saran dari Bapak, coba dulu Mas Rehan bangun pagi, terus coba lagi nanti syukur bisa sarapan dengan orang tua, kedua orang tua. Terus coba lagi Mas Rehan setelah pulang sekolah, kan kita pulang setengah 4. Setelah pulang coba bantu orang tua. Semisal ibu baru nyuci piring, Mas Rehan coba bantu, atau masak, Mas Rehan coba bantu. Nah, di situ kamu Mas Rehan akan sering berkomunikasi dengan orang tua. Nah, dengan adanya itu Mas Rehan akan semakin dilihat orang tua bahwasanya Mas Rehan itu rajin, Mas Rehan itu mampu mau membantu orang tua. Nanti Bapak akan juga coba untuk bicara dengan orang tua Mas Rehan perihal Mas Rehan dibantu support semangat dan juga kasih sayang untuk Mas Rehan dari orang tua. Ya, mungkin itu dari Bapak. Ini dengan ini kita sudah selesai tahap kerja atau tahap inti. Kita sudah sampai pada ujung konseling. Jadi tolong untuk Mas Rehan bisa merefleksikan apa yang sudah diberikan saran oleh teman-temannya. Mungkin saran dari Mas Udin, Mas Noah, Mas Topo, Mas Putra, dan itu bisa direfleksikan oleh Mas Rehan. Tolong besok teman-temannya diajak untuk kerja kelompok ataupun apa juga, kan Mas Rehan tidak ada kegiatan selain nge-game juga. Ya, Pak. Terus sebelum kita tutup, ini Bapak punya LKPD, lembar kerja peserta didik, tolong diisi. Dan nanti setelah pulang sekolah, Bapak tunggu di ruang BK saja. Tolong dikumpulkan jadi satu aja nih. Iya. Ya. Itu ya. Ini tolong dibagikan dulu. Bagikan dulu ya. Nanti tolong diisi dan nanti pulang sekolah dikumpulkan di ruang BK. Baik. Ya, mungkin pertemuan konseling kelompok pada hari ini cukup sekian. Bila mana kita masih ingin melanjutkan konseling kelompok ini, tolong nanti ada pertanyaan di LKPD, tolong diisi. Dan bila mana sepakat untuk diadakan lagi,
mungkin kan ini tadi hanya pembahasan soal permasalahannya Mas Rihan. Besok bisa membahas masalah dari Mas Noha, Mas Putra, ataupun Mas Udin atau Mas Topo. Jadi seperti itu, berhubung ini juga sudah 20 menit kita melaksanakan konseling. Jadi kita sudahi sampai di sini. Mungkin dari Bapak bila mana ada salah kata, saya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini bisa melanjutkan untuk pembelajaran. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Mari Pak. Mari Pak. Ya.